Iya, Ini ya. yang disebut namanya ketumbar. Oh iya, Ketemu bubar. Tumpake bubar. Ada tumpak ini ternyata bangsat. Saya ciuman sama tante-tante. Jadi pertama gue ciuman itu bukan sama pacar sendiri, Mas. Juga punya pacar juga. Punya. Punya. Bang. Bangsat. Sana ngandeng sini, sini mandeng sana. Dong, lihat-lihatan. Diem. Akhirnya nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Mar. Mari ngobrol bareng Rido Dan juga Amar tentunya. Aduh, Amar lagi, Rido Amar lagi. Mudah-mudahan gak bosen ya. Ini episode keberapa sih, Mas? Episode yang ke-4 Empat ya. Kita udah banget. episode keempat. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe untuk acara ini Mas Rido. Iya, padahal kita udah ngomong sekitar 15 menit ya. 15 menit. Tapi nggak direkam. Tadi nggak direkam. Tapi alhamdulillah direkam. saat ini udah direkam. Mas Udah Rido. direkam. Luar biasa. Luar biasa Mas Rido, saat ini kita lagi lagi berada di tempat yang sangat luar biasa. Luar sih. biasa banget. Hari Ya. ini kita disupport sama sebuah kedai makanan yang luar biasa. Makanan yang wah gitu Wah ya. banget. Kemudian yang bisa bikin kita Semangat. enjoy juga, Dan semangat kita juga. semangat banget. Karena juga di tempat ini selain di negara tetangga, Negara tangga mana sih, Mas? negara Daha. Negara Daha. Kayak wis garing ya. Negara Daha ya. Ini juga selain di tempat ini di kedai chicken ya, tentunya di Fried chicken ya. Fried chicken di mana Mas Rido? Ayam Bebs dong. Ayam Beb. Iya. Ya. Ini Ayam Beb itu di mana sih, Mas? Ayam Beb ini di Jalan Lingkar Selatan. Bukan Jalan Lingkar Selatan Iya, ya. Jalan Lingkar Bumi Ayu. Perempatan Negara Daha. Negara Daha atau di samping Indomaret. Samping Indomaret Negara Daha juga. Nah, ya betul banget. Ya, buat kalian tentunya yang suka banget sama Ayam ya. Ayam. Terutama di fried chicken ya. fried chickennya Mm-mm. ini Bisa pesen langsung ke Ayam Bebs. Karena Ayam di Ayam Beb itu banyak banget menunya. banyak banget menunya dan Menu-menu spesialnya apa aja sih, Mas? menu-menu spesialnya ada fried chicken saus tomat. Ini Wah, saus tomat ini biasanya kan biasa. iya. Di sini saus tomatnya Ya luar biasa banget. Jadi kalau kalian makan fried chicken di Ayam Bebs, itu langsung masuk surga, Mas. Langsung. Masuk surga Waduh. langsung. Itu saus tomatnya itu yang bikin wah kayak di surga gitu, Mas. Iya benar banget ya. Waduh. Kemudian ada yang recommended juga ada ayam geprek mozzarella. Nah, ayam geprek mozzarellanya ini, Mas. Iya. Wah, itu luar biasa. Kalau ini dibawain ke calon mertua nih, Waduh, itu langsung dinikahin. Langsung dinikahin. Karena Mertuanya yang nikahin. bukan ceweknya dong. Ceweknya ya. Karena sudah hamil. Daripada mozzarella sing digeprek Iya. mendingan koneng bojo. Iya benar banget. Ada lagi nggak, Mas? Ada lagi. Apa menu tuh, spesialnya Mas? juga masih mengenai tentang ayam. Apa yaitu tuh? Ayam geprek original. Wah, Ini- ayam geprek originalnya ini, Mas. Ini Iya. luar biasa. Pedesnya itu, Mas, ngelebihin pedesnya omongan tetangga, Mas. Emang biasanya ngomong tetangga pedes ya? Pedes banget dong. Nah, ini juga memakai bahan-bahan seperti cabai yang segar-segar. Yang Mas segar Rijo. dan yang masih ini, Mas, yang masih fresh dan Masih fresh ya. ini tidak pernah dicampur dengan bahan-bahan lain, Mas. Iya, ini jadi alami pure cabai ya. jadi pure cabai, makanya pedesnya itu ya pedes banget dan ngalahin pedesnya omongan tetangga, Iya, Mas. Luar bener biasa banget. sekali. Makanya buruan ya, buruan Buruan ya. langsung datang untuk kalian yang suka Pecinta banget. pedes ya. Iya, sama all chicken. Tentunya nggak usah jauh-jauh ke Iya. keluar kota ya, Mas Iya. Rido ya. Nah, Mas Amar, tahu nggak sih, Mas, ayam Bebs itu ada kepanjangannya, Mas? Ayam Beb ada kepanjangannya. Pasti semua kedai mempunyai nama dan Iya, mempunyai arti tersendiri. Iya, Nah, benar. menurutnya Mas Rido, ayam Beb. Ayam Beb itu apa, Mas Rido? Kalau Iya. ayam Beb berarti Beb ya. Iya, heeh. B-nya itu apa, Mas Rido? B-nya itu baca bismillah pas waktu makan. Waduh, Wah. pasti dong. Iya dong. Setiap kalau kita makan pasti harus baca bismillah. Bismillah. Ya. Biar makannya juga nikmat. Oh iya dong. Kemudian Beb berarti E-nya tersendiri Mas Rido apa? Tahu nggak? enak dan gurih rasanya. Waduh, nggak Wih, cuma deh. rasanya, tempatnya juga Iya dong. enak buat dinikmatin. Berarti Karena enak dan gurih, nyaman juga tempatnya. temannya free wifi juga. Iya betul banget. Kemudian ada karaoke juga. Luar biasa ya. banget ya. Kemudian enak tempatnya. Dan enak rasanya dan enak
dan gurih rasanya dan tempatnya juga nyaman. ya. Kemudian B. B yang terakhirnya itu berkah dan barokah buat yang makan sama yang punya dong. Amin, berkah untuk semuanya ya. Iya betul Jadi banget. selain ada Jadi ayam beb ini selain makan Selain kita makan juga bisa masuk surga karena barokah tadi makanannya. Makanan yang ya makanan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad kan harus yang halalan thayyibah. Halal juga. Di sini juga sudah halal Mas. Halal Didi. dong, nggak mungkin nggak halal Iya, karena kan higienis ayam beb. juga ya. Iya, karena ayam beb itu tadi makan pertamanya aja harus baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah diomelin tuh. Kamu Islam. Kalau mau makan baca bismillah dulu Baca dong. bismillah. Gitu. Iya. Enak lagi, Aduh, renyah luar lagi. biasa. Tempatnya juga nyaman banget Nyaman. di sini. Pokoknya free wifi. Kemudian ada karaoke juga. Iya, kalau kalian mau karaoke juga boleh Iya, karaoke di sini. Makan dulu, kemudian sudah kenyang, kemudian menikmati free wifi-nya juga. Dan bisa kemudian karaokean. Karaokean Ih, ya. enak banget. Segeralah datang untuk kalian yang suka banget sama all chicken atau juga makan sambil wifi-an. Iya, Kemudian betul. habis makan kenyang, kemudian bisa karaokean juga. Betul. Di sini tempatnya Mas Rido. Di mana Mas Rido? Di Ayam Bebs dong. Alamatnya Mas Rido di mana? Alamatnya ada di Jalan Lingkar, perempatan Negara Daha. Ayo cus datang ke Ayam Beb perempatan Jalan Lingkar Negara Daha di sebelah Indomaret Luar Negara biasa. Daha. Oh ya Mas Rido. Ah. Kita udah episode keempat ya. Iya, betul. Di acara Marimar, Mari Ngobrol bersama Rido dan juga Amar. Ya. Kali ini ada yang berbeda Mas Rido untuk Apa tuh di yang episode berbeda? 4. Berbedanya nih. Widih. Gak kalah sama Mas Iya Rido. dong, gue juga baru. Kayaknya gue biasanya ngobrol sama Mas Amar dengan rambut yang dikuncir Rambut gitu. dikuncir. Ternyata sekarang ada yang berbeda. Ada. Kacamata. Kalau kemarin kacamatanya hitam. Hitam. Kalau Saat ini sekarang kacamatanya, sama-sama. Iya sama. Itu kacamata minus biar bukan? gak kalah gantengnya. Ya. Tapi- Jadi level kegantengan itu dari kacamata Iya. ya. Walaupun kemarin nggak pakai kacamata juga tetap aja auranya aura Bapak-bapak. Aur-auran kita berarti Mas. Iya. Mas, hari ini kita mau ngobrolin apa sih Mas malam minggu hari ini? Kita mau ngobrolin apa? Masih kalau malam minggu ini biasanya kita kasih apa ya? Kasih motivasi Buat anak buat anak-anak Anak muda ya. Yang malam minggu biasanya nggak kemana-mana Mas Rido. Oh gitu ya. Yang gabut ya. Yang gabut ya. Yang nggak punya kerjaan dan yang nggak punya pacar tentunya. Nggak punya pacar. Iya. Buat yang nggak punya pacar ketawa-tawa sendiri tuh. Iya mungkin Senyum-senyum kayak ya. senyum-senyum sendiri. Dan ya. kalau kita juga pastinya punya pacar sih nggak Mas Rido? Oh saya jomblo Mas. Jomblo Alhamdulillah. ya. Barangkali- Jangan tanya kalau saya punya pacar. Bahaya dong Bahaya. kalau saya ngomong Anda punya pacar. Iya. Ini Anda bisa ngamuk. Nggak punya pacar ya. Nggak punya pacar. Aman ya Mas ya. Mas Rido, malam minggu ya. Biasanya kalau malam minggu kan kemarin kita obrolan tentang malam minggu Di mana saja. Di mana saja. Tapi kalau malam minggu ini berbeda. Berbeda. Karena setiap acara Marimar ini nggak cuman Itu aja yang itu dibahas. aja. Pastinya juga kasih motivasi dan juga kasih motivasi lah ya. Ya, motivasi dan motivasi ya. Motivasi Intinya yang memotivasi para jombloan dan jomblowati yang ada di rumah yang nggak ngapa-ngapain. Kita kasih motivasi dan kita kasih hiburan. Iya. Ya betul sekali. Mas Amar, pertama kali pacaran umur berapa Mas? Pertama pacaran saya umur berapa ya dulu waktu Sekolah kelas berapa? sekolah. Waduh. Jadi Nostalgia. nostalgia ya. Nostalgia apa nostalgia? Nostalgia lah ya. Kayaknya pertama mengenal pacaran, Ya. pacaran waktu zaman-zamannya SD saya sudah pacaran Mas Rido. Yuk, Iya. gila, pasti ganteng. Karena Mas Amar ini kan ganteng, keren, Gantengnya ganteng apa nih? ganteng banget. Ganteng, bukan gangguan tenggorokan. Oh ya. bukan Nah, dong. Ini Mas Rido, Itu jokesnya. masalah ngomong pacaran, Iya. mengenal tentang pacaran, bukan Iya. pacaran sih. Apa Cinta ya? monyet mungkin Cinta ya. monyet. Ya cinta. Saya yang cinta, kamu yang monyet. Iya, ngomong Ya. tentang pacaran, waktu kapan, mulai kapan itu. Pertama kali ya. Pertama mengenal tentang pacaran ini bukan pacaran sih. Apa tuh? Karena yang namanya pacaran itu kan biasanya kan keseriusan ya. Seriusan? Ya enggak lah, ini cinta monyet juga enggak apa-apa Cinta lah. monyet. Pertama kali suka atau pertama kali pacaran itu tadi kenal sama cewek itu kapan Mas? Mulai kapan Mas? Kenal sama cewek mulai dari Ya. SMP sih. SMP? Dulu waktu Nah, saya tadi katanya SD. SD tahu pacaran, tapi mengenalnya Enggak, maksudnya sampai nembak cewek gitu. sampai nembak cewek dulu ya SD sih. SD. Gimana tuh? Umur kelas berapa? Kelas berapa? Untuk kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD waktu itu Gimana tuh ceritanya tuh? pacaran ya Cinta monyet lah ya, cinta monyet. lah, suka Gimana lah gimana? ya. Jadi buat
nyemangatin waktu sekolah aja Mas Rido. Iya benar. Biasanya kan sekolah nih, kalau waktu SD nih zaman-zaman dulu ya. Iya. Karena belum ada handphone. Iya benar. Belum ada Facebook ya. Iya. Satu bangku ini pacaran, intinya aku suka sama dia. Ntar kalau pulang sekolah biasanya ngejar-ngejar nih Mas. Ngejar-ngejarnya jalan kaki atau naik sepeda Mas? Jalan kaki Mas Jalan Rido. kaki. Jadi sekolah satu kelas. Iya, satu kelas. Satu kelas duduk bangku bareng. Enggak, dulu kan bangunnya cewek sama cewek, Iya, cowok sama cowok. cowok. Tapi berdekatan gitu, Berdekatan. Nah, pertama kali langsung ngomong apa ini aja cuman saya suka gitu. Apa gimana? ya. Ya suka-suka saja, tapi dianya nggak suka. Kacau temen ya. Biasa ya. Kacau Karena temen. yang disukai itu anak atau juga cewek yang paling pintar di sekolahnya nomor satu. Inilah apa ya namanya ya. Kalau orang yang terkenal itu apa sih namanya ya? Berarti Hits. hits Cewek ya. hit. Kalau Cewek mungkin hits, sekarang iya. cewek hitnya waktu itu gitu di Iya. kelas. Dia pinter biasanya. Cantik lagi biasanya ininya tuh. kampung apa ya? Bidadarinya kampung. Oh, biasanya. bidadari Iya. kampung gitu ya. Berarti bukan bidadari kampung dong. Berarti bunga desa. Bunga desa. Bunga iya. desa. Identik dengan bunga desa. Disebutin dong Mas. Namanya siapa? Mungkin barangkali kan nonton kan. Jangan. Dulu ada sih, masih hampir tetangga desa juga. Oh, Mas tetangga Rido. desa. Jadi tetangga desa. Nah, ceritain dong tadi. Gimana proses Takutnya cara gini Mas Rido, kalau disebutin dia udah menikah. Udah Dan menikah. udah punya suami. Udah punya anak. Nanti suaminya. Tapi nggak apa-apa sih, itu masa lalu dan dia juga nggak suka sama saya. Oh, nggak suka. Nggak suka. Berarti itu ente yang Iya. berharap ke dia. Berharap Berarti banget. bukan pacaran itu namanya. Dulu ya. Itu lu yang ngarep sama dia. iya, ngarep. Oh, iya. Ah, Kalau cerita ngarep nih Mas, ini kemungkinan hampir sama Mas kejadiannya sama aku Mas. Jadi aku tuh sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD itu aku ngejar-ngejar. Jadi ngejar-ngejar apa nih? ngejar-ngejar si cewek. Ngejar-ngejar cewek, tapi Nah. ceweknya juga nggak suka sama dengan Ceweknya saya. Merespon. tapi kan namanya juga anak SD ya. Iya. Kita belum bisa nyatain, gue sayang sama lu, kan nggak berani itu. Nah, Heeh. jadi kejadiannya itu gini. Jadi setiap sekolah itu sekolah itu gua lumayan ada ranking lah ya. Ada ranking Nah, ya? kalau dia tuh ranking 1 terus Mas. Oh gitu ya? Ranking 1. Akhirnya kan, wih keren nih cewek gitu kan. Ya mungkin dari zaman dulu. Nah, pengalamannya nih Mas. Jadi kan gue lagi ngejar-ngejar si cewek ini. Lagi ngejar-ngejar cewek ini. Aku kan ke sekolah bawa sepeda tuh Mas. Sepeda. Oh dulu pakai sepeda. Pakai sekolahnya. sepeda kan, pakai sepeda. Lu tahu nggak Mas? Apa? Gue ngejar-ngejar dia pakai sepeda. Itu saking buru-burunya, rantainya pada copot. Aku pengalaman aja, lagi buru-buru ngejar, rantainya kan tahu kan kalau kita lagi buru-buru biasanya Iya. rantai sepeda itu suka Rantainya tugel ya? orang tugel, Oh, copot. copot, ya. Aku pengalaman, be. Saking pengen kenal ya gue. Nah, tapi nggak tahu ya. Ini kan gue nggak pernah menyatakan cinta, nggak pernah apa ke dia Iya. kan. Ini first love lah ya. Pertama kali aku suka sama orang itu dia. Tapi gue pernah ngomong nih Mas, Apa itu waktu ngomong? dia SMP kalau nggak salah. Heeh. Jadi waktu dia SMP, dia sekolahnya itu jauh gitu di pondok pesantren, jauh gitu lah ya. Terus akunya cuma masih di Bumi Ayu. Nah, waktu dia pulang itu namanya orang di pondok ya Mas. Itu aura pondoknya itu cakep banget Mas. Cantik ya kalau Karena anak mungkin cewek ya? karena mungkin dia udah lama Mas, udah lama dikurung mungkin di pondok pesantren. Akhirnya jadi tambah cantik gitu. Nah, pas pulang gue ngomong, mau nggak? Nyong ngomongnya kayak ngomongnya serius kau bahasa Jawa. Iya. Nyong ngomong kayak N, karena N. Inisial N. N siapa gitu? N pokoknya inisial saja lah ya, N itu. Kok gelem ora? Jadi pacarnya Nyong tetuli sayang maring kok. Nyong sayang maring. Ya? Iya, Nyong kok gelem ora pacaran karo Nyong kayak bahasane. Pokoknya Nyong seneng karo kok. Kok bahasa Jawa kayak. Nyong seneng karo kok. Wis sing bareng kelas 3 SD. Lu SD di. Kok gelem masih di- mambu bawang kencur ya? Iya, Nyong maksudnya perhatian maring kok gue sing sampai gue Nyong bikin cerita, Nyong sampai keke. Iya, gue kan. Iya. Wonge gue ora pernah jawab, Mas. Nerima atau orane, gue ora pernah jawab. Iya. Tapi begitu dewek arep mangkat, nitipna gelang, gemben kan gelang sing ana kotak-kotak terus Iya, ana namane. tulisan, Nah, ana namane huruf-nya anak N ya lah, Hmm. anak N ning ngono. Nah, sampai NR. saiki oh tuh dong, jangan dong, jangan disebutin. N wis N bae lah. Nah, si N ini
tidak pernah ngomong dia itu suka atau tidak. Tapi dia tidak pernah menjawab juga dia mau atau tidak sampai sekarang. Iya. Bahkan udah punya suami, dia kalau ditanyain jawabanku ya ada di gelang itu. Kayak gue toh sampai saiki. Sampai saiki juga berarti masih Nggak tahu. Suka, yang ya? penting itu udah lewat. Ya udah Happy itu udah lewat. Tapi maksudnya cerita itu menjadi kenangan. Gelangnya kayak nenek si Ana, inisial si N gue. Masih Ana ya? Masih dong. Waduh, Jadi luar biasa ya. Jadi kalau aku itu barang-barang pemberian cewek itu masih ada. Waduh. Gitu. Nah, akhirnya dong Mas Amar, akhirnya menyatakan cinta ke seorang perempuan itu kapan, Mas? Menyatakan cinta ke seorang cewek ya? Iya. Seorang perempuan itu ya sebelum memasuki SMP sih dulu ya. Oh, berarti masih SD. Masih SD. Kelas 6 tuh berarti. Iya, tapi cintanya tetap ditolak terus. Oh, dia tuh ditolak. Berarti kau tahu tuh pacaran, dasar kone baik. Tapi beta. sempet sih menjelang SMP ini sudah mulai pacaran dan pacarannya ini ya masih cinta-cinta monyet. Cinta-cinta monyet. Dulu zamannya kalau bulan puasa ini kita suka ngabuburit bareng. Suka tadarus nih. Oh, tadarus nih. Iya. Tadarus bareng. Kemudian nanti habis tadarus biasanya kan ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol, kemudian jajanan kayak gitu. Oh, di jajana ya biasanya nah, ya. Terus ya saling perhatian gitulah. Iya, kemudian terus besok janjian lagi kuliah, gitu. bukan habis kuliah subuh. Kemudian jalan-jalan. Nah, di situ kenangan-kenangan waktu pacaran masih cinta monyet itu ya. Pernah nyatain cinta ke cewek nggak yang pertama kali itu nyatain cintanya itu gimana, Mas? Ingat nggak? Nyatain cinta sih dulu pakainya surat Mas Rido. Oh, masih surat ya. Surat terus anak warna-warni ya, iya, surat. Anak wangi. Kertasnya wangi juga. Mungkin juga yang pada nonton juga pernah ngalamin seperti ngalamin itu ya. Mungkin ya. Kalau kalian ngalamin ini kira-kira udah punya anak berapa kira-kira ya? Ya 1-2 lah. 1-2 lah ya harusnya ya. Jadi kalau kalian masih jomblo ya, woi maring di boy. Ya. Biasanya nulis surat, Mas. Ya. Nulis surat mengko sing ngenekna siapa, Mas? Ngenekna langsung apa dititip nang batir? Biasanya dititip-titip nama Mas Rido. Iya, padahal kan ketemu ya ketemu. Bisa dititip nang Seringnya dititip-titip iya, ya. Priben gue, Mas. Pokoknya dititip kadang di delaning ngarep omahe. Apa ning tase ya? Iya benar banget. Iya ning tas apa ning Al-Qur'ane. Kemutan ora sih, Mas? Kan kita nama pengetahuan kita tentang dunia sex education di Indonesia itu kan kurang banget ya, Mas. Kurang ya? Kurang banget. Dulu itu kalau kita punya tas, terus ada tasnya cewek nih, kita taruh tasnya cewek. Pernah gitu nggak? Pernah ngalamin gitu nggak? Dipoyok bahasa Indonesia, dipoyoki. Hei, tasnya kayak kita, padahal tasnya loh, Mas. Bener nih? Iya bener banget. Sering. Pokoknya kejadian-kejadian dulu zaman-zaman dulu itu beda banget sama zaman sekarang, Mas Rido. Iya ya, kalau anak-anak sekarang itu kenalan di micet, habis itu WA, habis itu kemana-mana. Iya, intinya zaman-zaman sekarang ini biasanya kalau pacaran kebanyakan, Mas Rido ya. Iya. Bukan kayak zaman dahulu menjadikan sebuah kenangan sampai saat ini pun jadi kenangan. Kalau zaman sekarang, Mas Rido, biasanya baru ketemu di Facebook ya. Iya benar. Ketemu di Facebook atau berkenalan di mana, kemudian ketemu, kemudian biasanya nggak lama bubar. Iya, ini yang disebut namanya ketumbar. Oh iya. Ketemu bubar. Tumpaki bubar. Anak tumpakinnya ternyata bangsat. Amar. Anak tumpaki. Ketumbar. Ketemu. Tumpaki. Maksudnya numpak motor. Oh, tumpakna motor. Kota ngomongnya mikir ditumpakin neng. Ketemu, tumpakna motor bubar. Iya, bukan tumpaki ya. Aduh, ini sudah pinter mulai ngejokes ini Mas Amar. Ketumbar ketemu tumpakna motor bubar. Bukan ketemu tumpaki bubar ya. Aduh. Ya waktu itu pengalaman waktu zaman kita masih zaman dulu ya. Mungkin yang lagi pada nonton juga mungkin pernah punya pengalaman seperti itu ya. Ya, zaman-zaman dulu itu intinya sebenarnya pacaran juga masih enakan zaman dulu, Mas Rido. Kayaknya sih kenangannya tuh banyak banget gitu. Mulai dari tadi bawa surat ya. Ya, terus tadi pakai ngalamin ini enggak sih, Mas? Apa namanya ya? Pakai diary, Mas. Diary ya? Iya, diary. Ya? Diary. Jadi diary aku hari ini mikirin kamu. Yeah. Terus nyatetin terus satu halaman, terus besoknya kasih ke kamu lagi. Ngalamin itu gak, Mas? Ngalamin, tapi saya gak sekreatif itu sih. Gak sekreatif itu. Kalau aku kayaknya rada bencong gitu ya.
Jadi kalau aku biasanya Mas, hari ini tanggal 22 nih, aku natet. Nanti tanggal 23-nya karena punya cewek itu berjauhan misalkan gitu. Berjauhan. Itu biasanya gitu tuh. Jadi seminggu ini gua ngapain aja, dicatat terus besoknya seminggunya aku baca terus aku balesin tuh. Iya aku ini. Bener gak Mas? Iya. Intinya kalau saya nggak sekreatif itu. Nggak sekreatif itu ya. Karena juga untuk masalah pacaran saya nggak terlalu romantis juga. Oh romantis, langsung tumpaki aja gitu. Tumpakna motor maksudnya. Oh langsung tumpakna motor, mau kasih langsung tumpaki. Mas Rido, ini kan kita lagi membahas mengenai tentang kejadian-kejadian pacaran lah ya zaman dulu ya. Selain Mas Rido pernah pacaran dari SD nih, SMP. Kemudian saat ini pun Mas Rido pacaran sama seseorang yang mempunyai kenangan tersendiri, ada ya Mas Rido ya? Ada. Jadi seseorang yang punya kenangan banget itu biasanya gini, kata siapa namanya? Kata Firza Besari. Yang mengenang banget, yang terkenang banget itu yang jalannya lebih sebentar, paling sebentar. Iya. Biasanya gitu tuh. Jadi pacarannya cuma sebentar. Tapi mengena banget biasanya gitu. Tapi nggak ketumbar ya? Jangan dibahas. Aku ada seseorang yang nggak tahu. Itu sampai sekarang kita nggak pernah pacaran. Tapi gue masih merasa bahwasanya dia itu jodoh gue gitu. Jodoh. Tapi saya jodoh juga. Ya enggak ya. Kita nggak pernah pacaran nih. Tapi kita tahu bahwasanya aku sama dia itu tahu dia ya suka sama kita juga suka sama dia gitu. Jadi mulai dulu waktu kelas 1 SMP itu aku aktif di dunia pramuka Mas. Jadi ketua pramuka ya? Iya si ceweknya itu jadi ketua pramuka dan aku masih jadi anggota biasa lah ya. Nah aku sering banget sama dia, sering ketemu sama dia. Nah tapi ini ceritanya nih. Jadi ini si cewek ini deket sama punya temen. Iya. Nah, karena aku deket dua-duanya, akhirnya yang nembak duluan itu yang satu. Ngerti nggak? Itu cewek. Iya, jadi kan ada cewek dua nih. Iya. Aku senangnya sama si A. Ada si B nih. Sebenarnya nggak suka-suka banget gitu. Cuman si B ini yang duluan nembak gua gitu. Biasa itu Mas Rido. Jadi nembak gua. Akhirnya ada aja yang akhirnya aku kan bingung nih. Waduh. Kok aku sebenarnya pengen kesini nih, tapi malahan ini yang duluan. Jadi kan nggak enak. Akhirnya, dan sampai sekarang, bahkan sampai dia SMA, sampai dia kuliah, sampai dia bekerja, aku tuh suka sama dia gitu. Sama yang satu ini, yang nggak nembak gitu. Jadi kita mau nembak pun jadi bingung gitu. Nah, dianya sendiri juga merasakan hal yang sama. Kemungkinan ya dari kode-kodenya dia, dari pembahasannya dia tentang aku, kayaknya sih dia suka sama aku. Cuman pada saat itu kita tidak ditemukan waktu yang pas. Oh gitu. Ya kan kata Firza Besari kan di waktu yang salah. Di waktu yang salah ya. Nah iya makanya sampai sekarang itu kalau ketemu masih ada kita bilang grogi gitu. Iya. Grogi. Kita tahu kan apa yang terjadi dalam hidup kita. Iya sih tahu. Tapi cukup tahu kan? Iya sudah. Gitu. Jadi satunya tadi yang si N. Iya. Kita tahu sama tahu. Aku sudah pernah nembak, tapi dia nggak pernah ngejawab pertanyaanku. Sampai dia punya suami. Kalau yang ini lebih absurd lagi. Dia kita berdua nggak pernah ngomong suka, tapi kita berdua tahu bahwa sama-sama suka. Sama-sama suka gitu. Nah. Makanya ya sudahlah itu kenangan gue gitu. Ini sebenarnya itu kenangan manisnya gue gitu. Nah kalau Mas Amar sendiri. Sebenarnya kalau dilanjut Mas Rido, ini menjadikan istri setia biasanya Mas Rido. Wah kemungkinan. Kalau seperti itu. Tapi menurut gue ya istri itu jodoh itu di tangan Tuhan. Ya bukan di Facebook ya. Bukan di Facebook. Tapi istri itu kita yang menentukan. Gitu. Jadi kalau kita menentukan, mungkin dia menentukannya adalah suaminya dia yang sekarang. Gitu. Kalau gue menentukannya ya sudah gitu yang lain. Gitu. Masa lalu ya udah masa lalu. Ya, Mas Rido ya. Tapi yang setiap manusia ini atau setiap anak-anak muda dulu yang saat ini juga sudah menjadi bapak, ini pasti mempunyai masa lalu. Masa lalu pastinya. Tapi masa lalu ini jangan sampai
ketika kita udah rumah tangga. Iya, jangan dibawa-bawa terus. Karena ini ada nih, CLBK nih sering banget nih, apalagi kalau ini kan akhir tahun nih. Iya. Akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru, biasanya pada pulang tuh. Dari perantauan, dari apa, tiba-tiba reuni yuk. Aduh, biasanya dari reuni ini berlanjut ke ke rumah masing-masing. Jangan ke masa lalu dong. Reuni sudah, reunian selesai. Masa lalu juga udah selesai. Iya, tapi Mas Rido, kalau masalah reuni kemudian kumpul bareng teman-teman dulu. Iya benar. Kebanyakan Mas Rido ya. Kebanyakan itu biasanya pada CLBK ya. Iya, nah itu makanya reunian ya sereunian saja. Jangan ada udang di balik batu dong gitu. Janganlah ya. Jangan. Ini demi kebaikan. Kalau yang udah pada rumah tangga ya menjaga rumah tangga masing-masing. Soalnya setiap masalah Mas Rido, kalau kita sudah atau berumah tangga, kita enak nih ngejalanin kayak di saat reuni kemudian kita ketemu mantan. Iya betul. Kemudian ya sudah lah ya. Menjalin hubungan baik gitu ya. Itu enak nih menjalin hubungannya. Tapi ketika nanti ada terkena masalah, berantakan rumah tangganya. Jangan sampai seperti itulah ya. Jangan sampai lah ya. Iya betul banget. Masalah seperti itu. Mas Amar sendiri pengalaman tentang pacarannya gimana Mas dulu Mas? Ada nggak orang yang masih dikenang banget gitu? Atau pengalaman pacaran aku terkenang banget sama pacaran ini nih gitu? Pernah nggak Mas? Kenangan banyak sih Mas Rido ya. Ya lu mah pacarnya banyak sih, jadi bingung kitanya. Salah satu yang paling terkenang gitu. Salah satu yang paling terkenang ini pacaran waktu apa ya? Zaman-zamannya SMP sih ya Mas Rido. SMP. Ini karena SMP itu kayaknya kenangan manis banget ya. Kenangan manis banget, tapi ya udah masa lalu jangan diungkit-ungkit lagi. Iya, ada nggak salah satu mau diceritain nggak salah satu yang masih terkenang banget di ini? Masih terkenang ya Mas Rido. Harusnya istri dong. Pacaran paling terkenang istri dong. Iya, sebenarnya istri sih. Harus ngomong dia betul. Lebih aman ke istri saja deh ya. Istri saja. Karena masa lalu, sudah aman. Masa lalu sudahlah. Udah lah ya. Jadi kenangan pribadi tapi kenangan itu jangan diingat-ingat lagi. Jangan diingat-ingat ya. Ya, tadi orang cerita, lagi podcast ben cerita Anda. Nah, Mas Rido, ngomongin masalah kenangan ya. Udah deh lah, kalau masalah kenangan masa lalu kita ambil hikmahnya saja. Karena juga kita kan, kalau saya sendiri kan sudah berumah tangga ya Mas Rido ya. Jadi menjaga saja ya. Menjaga perasaan sang istri juga. Ya, apalagi sekarang sudah punya buah hati anak. Iya dong, biar nantinya juga anak kita pun walaupun mempunyai kenangan, tapi ya dia yang baik-baik saja. Betul banget. Untuk menjadikan salah satu pelajaran buat anak kita juga, misalkan punya kenangan yang walaupun kenangan indah tapi kita udah berumah tangga ya sudah deh indahnya bersama keluarga sama gitu anak aja ya. Betul. Padahal nyongnya mikir sarap takon, Mas pertama kali ciuman kapan Mas? Mau dilanjut nih? Dilanjut dong. Pertama ciuman. Ini lagi ngobrol kalau masalah pertama ciuman sih. Kapan Mas tuh? Dulu di Ancol Mas. Di Ancol. Yeah. Berarti udah lulus SMA dong? Udah lulus. Oh, lulus SMA. Masih SMA waktu itu. Oh, masih SMA? Iya dong. Kamunya masih SMA apa? Udah kerja dah. Mas Amar udah kerja? Udah kerja. Tapi pacarnya masih SMA? Dia yang udah kerja. Oh, dia udah kerja. Mas Amar? SMA. Nah, ini lagi ngapain nih? Ceritanya lagi ngapain kok bisa sampai ke Ancol? Dulu dia bekerja ya. Iya, terus? Tapi saya dulu masih anak mama. Oh, anak mama. Iya. Terus? Dulu masih apa-apa ngambil duit di warung. Di warungnya mama gitu. Dulu kan di Jakarta kan. Oh, hidupnya di Jakarta dulu hidupnya dulu di Jakarta. Oh, gitu. Lama di Jakarta dan kebetulan orang tua juga punya usaha di Jakarta. Iya. Yaitu warteg. Ya. Oh, iya. Dan salah satu ada yang suka sama saya. Dulu orang kerja, orang yang sering makan di warungnya Mas Amar saya ya, di warungnya mama. Iya. Nah itu padahal dia orangnya umurnya jauh banget. Lebih tua. Tinggal ngomong aja, wis tua. Iya, wis tua. Dan selisihnya sekitar 8 tahun. Wadaw. 8 tahun. Jadi tante-tante dong. Iya. Anak SMA pacaran sama tante-tante. Terus. Iya, kemudian
Pacaran lah. Sering makan nih. Setiap dia mau makan, jam duhur, jam istirahat, dia datang. Ya. Saya pasti ada di situ. Oh gitu. Nah. Ngenteni. Ya. Oke, siap. Kemudian nanti kalau warungnya udah tutup, ya, atau di hari Minggu dia libur, kita jalan-jalan kemana nih? Oh gitu. Pas itu pas tahun baru nih Mas Ridho. Oh gitu. Pertama kali tahun baru. Sama cewek. Pertama kali tahun baru dan belum mengenal yang namanya ciuman. Ya. Ini saya dulu dinodai Mas Ridho. Dinodai sama tante-tante. Amar dinodai sama tante-tante ternyata. Bukan dinodai, diajarin. Diajarin, wadaw luar biasa ya. Ketika itu Mas Ridho, saya tahun baru dulu zamannya tahun baru di Jakarta kan paling asik kan nggak di Ancol. Ya di Monas ya. Biasanya ramai banget. Saya memilih untuk di Ancol. Karena di Ancol ini macet banget ya biasanya ya. Macet banget dulu. Di Ancol berangkatnya juga harus sore-sore Mas Ridho. Harus sore-sore. Dan di Ancol ini kan sudah ada pantai, kemudian ada panggung hiburan. Kemudian ada kembang api dan habis acara seperti itu biasanya ngampar tuh. Biasanya ngampar, kalau nggak ngampar pakai ini. Pakai tenda. Bukan, ngampar pakai tiker. Kalau nggak ngampar di tenda. Ada nggak tenda-tenda kecil di pinggir pantai Ancol? Tapi dulu saya pakainya tiker Mas Ridho. Pakai tiker, oke. Belinya Rp5.000. Yang sekali pakai ya? Iya. Nah, pas itu ngobrolin tentang masalah pacaran sih. Masa depan gitu ya. Pas itu saya belum mengenal yang namanya ciuman. Oh gitu. Terus? Belum mengenal ciuman dan dia mungkin udah berpengalaman banget. Oh gitu. Karena udah tante-tante tadi ya. Iya. Ketika aku duduk sambil ngobrol-ngobrol di tepian pantai, yang silir-silir anginnya. Dingin banget Mas Ridho. Oh gitu. Terus? Nah, kemudian disitulah aku jujur bahwa belum pernah mengenal tentang ciuman. Pacaran. Kalau pacaran cinta udah sering itu, tapi ciuman nggak pernah gitu. Tapi ciuman nggak pernah dan akhirnya saya mengenal ciuman itu di Ancol. Oh, romantis banget ya. Rasanya ya nggak tahu ya. Kata gue sih romantis banget nih. Orang pertama kali ciuman di pinggir pantai itu pasti romantis banget. Diajarin lagi. Itu perasaannya gimana Mas? Perasaannya ya gemeteran nggak gemeteran? Seolah dia ngajarin saya. Kemudian saya juga baru mengenal ciuman. Dan ciuman pertama kali saya ciuman itu di Ancol dan seakan-akan romantis sih. Tapi kalau dipikir-pikir saya ciuman sama tante-tante. Bukan sama orang yang di bawah yang sama-sama saya. Yang sama-sama. Tapi mengambil pengalaman dari situ Mas Ridho. Akhirnya jadi keseringan. Akhirnya jadi ciuman asik juga ya. Asik juga ya untuk masalah-masalah ciuman itu ya. Nah Mas Ridho sendiri pertama kali mengenal ciuman nih Mas Ridho di mana Mas Ridho? Itu saya nih, versi saya nih. Jadi saya sendiri ciumannya bukan sama orang sebawahan saya. Awal-awalnya ya, tapi malah diambil sama tante-tante. Kita dinodai sama tante-tante. Dulu pertama kali ciuman itu waktu SMP Mas. Gila kali ya. SMP udah ciuman gua. SMP. Iya, serius gua udah pertama kali gue ciuman itu SMP. Jadi gue SMP nih. Ada adik kelas gue. Iya. Jadi adik kelas gue itu dia masuk sekolah, gue udah kelas 2 tuh. Dia masih kelas 1. Nah. Jadi kayak dia itu kayak terobsesi dengan gue gitu. Terobsesi ya. Karena aku termasuk cowok yang populer lah. Cowok yang populer, gue banyak fansnya lah, banyak fans yang suka lah ya. Banyak yang suka, banyak yang suka. Tapi gitu. Sebenarnya ini bukan pacar gue, Mas. Bukan pacar temen ya? Pacar. Jadi gue pertama berarti gue bahaya. Jadi pertama gue ciuman itu bukan sama pacar sendiri Mas. Tapi gue tahu si cewek ini suka sama gue gitu. Jadi gini ceritanya. Tapi waktu itu Mas Ridho juga punya pacar juga? Punya. Bangsat. Ternyata kebangsat ya. Jadi si cewek ini ngefans banget sama gue gitu. Jadi simpatik lah ya. Simpatik banget. Gue ketemu lah di satu tempat gitu. Gue ketemu di satu tempat. Kita ngobrol-ngobrol tuh. Gue ngobrol-ngobrol. Jadi sepulang sekolah itu biasanya kita kan jalan kaki tuh. Jalan kaki. Udah tuh. Semua anak udah pulang semua. Tempatnya emang sepi banget tempatnya. Itu SMP ya? SMP. Jangan disebutin SMP-nya di mana. Nanti jadi ribut. Jadi SMP. Nah,
Jadi kalau pulang itu gue sering bareng gitu. Dia adik kelas gue. Adik kelas gue. Ini pertama kali first kissing gue itu sama dia tuh. Kita tidak ada referensi ciuman itu seperti apa. Tidak pernah ada referensi orang mencium itu seperti apa. Itu nggak pernah ada. Nonton bokep pun gue nggak pernah. Bokep. Masih ingat ke bokep? Nanti dulu dong kita bahas. Kita cuman tahu bahwasanya ciuman itu bibir sama bibir gitu kan. Bibir sama bibir. Ya intinya bibir sama bibir. Nah pas gue lagi ngobrol, orang udah pada pergi, semua kita ngobrol, kita mau pulang nih. Iya. Nah begitu kita mau pulang, udah dong, karena sepi kan. Tiba-tiba sana ngadeng sini madeng sana, dong lihat-lihatan. Diem. Akhirnya nempel. Dan itu sih kata gue bangsat banget nih. Gue pertama kali ciuman sama dia. Gue jujur mas, pertama kali, walaupun gue udah kelas lebih tua dari dia ya, gemeteran mas. Serius, karena nih cewek, termasuk cewek hits dan termasuk cewek yang punya perangkat yang lumayan bagus-bagus gitu. Mulai dari wajahnya ya oke, dari perangkatnya juga mantep juga, berisi lah ya. Ya bahenola ya bisa dibilang seperti itu. Nah dari situlah mas, kita sampai sekarang dan gue nggak pernah menyatakan cinta bahwasanya gue itu pacaran sama dia. Tapi hampir beberapa kali gue ciuman sama dia mas. Luar biasa ya. Waktu SMP tuh. Tapi Mas Rido, kalau zaman-zaman dulu kita ciuman itu nggak kemana-mana Mas Rido. Nggak kemana-mana. Tapi gue kemana-mana. Gue kemana-mana. Tapi zaman-zaman dulu ya enggak lah. Enggak sampai alhamdulillahnya gue nggak sampai berbuat yang lebih dari itu. Cuman sekedar ciuman ceplok gitu udah gitu. Iya, kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang beda. Wah, bahaya banget. Kalau anak-anak zaman sekarang biasanya ini kalau udah ciuman, ngomong-ngomong mengenai tentang ciuman ini pasti menjalarnya kemana-mana. Kemana-mana mas. Pasti. Karena referensi seks atau referensi seksnya itu banyak banget mas. Kita buka Twitter aja ada. Kita buka website aja. Kita bahkan lagi main game aja ada kayak gituan mas. Itu dikarenakan karena apa mas? Karena zaman-zaman sekarang. Iya karena kecanggihan teknologi ini. Iya. Makanya kalau kita kan dulu coba kita mau nonton bokep aja kita harus bener nggak? Pertama kali nonton bokep coba kapan mas? Pasti pakai CD kan? Iya pakai CD dan nontonnya bareng-bareng. Pulang sekolah nih. Pulang sekolah masih pakai baju ya. Pakai baju. Biasanya kakak kelas tuh. Atau teman kelas yang bajingan tuh yang kayak gitu tuh. Bahwa gue pernah punya cerita nih mas. Jadi sekelas gue itu ada nih kakak kelas yang suka bawa sering banget. Masih SMP nih. Ada pasti ya. Aku kelas 2 SMP kalau nggak salah. Jadi si kakak kelas gue ini kampret nih bawa CD bokep itu banyak banget gitu. Banyak banget jadi nyewa. Terus dulu ada nyewa, iya nyewa kan. Mau ditonton nih sama teman-temannya. Gue enggak tahu dong. Tiba-tiba dia ambil tuh. Diambil sama dia. Terus ada razia dari BP. Bangsat banget. Kata gue bangsat banget ya anak gitu kan. Diambil sama dia. Terus ditaruh di anak kelas gue. Nah yang anak kelas gue ini dia ketua kelas. Jadi dulu waktu kelas 2 itu gak tahu kenapa ada anak yang rese gitu. Jadi anaknya hits enggak tapi rese gitu. Rese ya. Tapi dia gak berani-berani amat. Akhirnya ditaruh di tasnya dia. Kena razia dong mas. Sama BP. Kalian diam semuanya. Digeledahin tuh satu-satu. Ada video bokep 10 biji. Ya zaman dulu gitu ya mas. Iya. Ya? Nah kampretnya lagi. Itu satu kelas dibawa-bawa. Siapa aja yang udah pernah nonton gitu kan. Nah di BP-nya ngomong nih. Ini yang pernah nonton. Lah gua kagak tahu apa-apa. Kan kita cuman kadang lagi ngumpul di tempat temen gitu. Kita lagi ngumpul di mana tempat temen. Tiba-tiba dibawa sama dia. Nonton aja gitu. Oh nonton. Kalau gua nggak terlalu pengen gitu. Tapi dia sambil nonton. Satu tempat itu yang datang ke situ dipanggil semua. Salah satunya gue. Kena dong. Kena akhirnya. Nah ini hukumannya apa? Suruh nonton bokep lagi? Enggak dong, kalau itu gue seneng. Enggak, akhirnya pada saat upacara kan libur sekolah SMP gue itu hari Jumat. Sabtunya hari pertama masuk. Kita upacara diundang semua baris mas. Ada 10 anak ada sekitar 15 sampai 17 anak cowok. Itu suruh baris di depan itu, suruh hormat gue. Jadi acara selesai, kepala sekolahnya berdiri terus ngomong,
Sebentar lagi ada guru BP yang mau mengundang anak-anak yang kemarin kena masalah karena menonton video-video porno. Udah dong gemeteran dong bangsat. Akhirnya kita diundang 17 anak suruh berdiri semua di depan, Mas. Dijemur ya biasanya. Dijemur suruh hormat, tapi bukan masalah dijemur sama hormat ke benderanya, Mas. Kan ditonton dari kelas Malu. Bahkan sekolahnya itu kan kita sekitar 9 atau 12 kelas. Iya. Malunya setengah dari mati. Atas gitu ya, ditonton iya, gila banget. Nah, waduh. Itulah yang menjadikan efek jera kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ditonton gitu. Apalagi masih SMP kan. Nah kalau anak sekarang SD pun udah pada nonton, Mas. Iya, karena ya ini salah satunya gadget ya. Makanya buat para orang-orang tua juga zaman-zaman dulu sih kalau nonton-nonton seperti itu umpet-umpetan ya. Umpet-umpetan. Kalau ketika orang tua lagi nggak ada di rumah, kemudian anaknya pulang, kemudian bawa temannya di rumah, kemudian nyetel gitu. Apalagi yang pada punya DVD ya. DVD zaman dulu. Banget tuh. Apalagi sekarang nih di HP, di handphone. Ini juga harus hati-hati banget. Selalu waspada. Betul banget. Apalagi anak-anak di bawah umur. Nah, bener banget tuh. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Zamannya kita aja seperti itu ya. Seperti itu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Lagi kalau misalkan ada anak kalian ngobrol tiba-tiba diem. Ya bahaya ini. Bahaya tuh. Harus dicek apalagi lagi ngapain mereka. Iya. Nah, Mas Rido, malam minggu ini kan biasanya tadi sempat ya membahas mengenai tentang masalah pacaran. Apa saja sih pacaran? Mas Rido pernah ngapain aja sih? Ciuman. Iya. Nah, selain ciuman sih Mas Rido biasanya apa nih? Kita biasanya kegiatan OSIS, Mas. Sama OSIS. pramuka. Dulu ya. Iya dong. Jadi kita pacarannya itu karena jadi gini, biasanya anak-anak zaman gue itu dulu, kita bisa pacaran kalau kita punya ekskul. Iya, ekskul. Misalkan ekstrakurikuler. Misalkan ada yang pramuka, ada yang OSIS, ada yang ikut ada yang ikut PMI, sama ada yang ikut Paskibra. Sebenarnya Mas, itu biar kita bisa pacaran aja, Mas. Oh gitu ya. Iya dong. Jadi misalkan tujuannya bukan ekstrakurikuler. Bukan. Ekstrakurikuler itu nomor 10. Kan, apa zaman-zaman sekarang juga masih ada ya yang ya mungkin masih ada, tapi kan kalau anak sekarang udah pinter-pinter tuh Mas, pakai HP kalau. Kalau dulu kan enggak, Mas, kita janjiannya lewat lewat apa lagi sih gitu kan. SMS-an nggak ada, apa nggak ada, paling-palingan lewat teman biasanya. Iya, paling lewat teman. Teman. Nah makanya kalau misalkan gue punya pengalaman tuh, pacar gue kan orang pramuka kan, karena gue sebenarnya sebel banget sama pramuka, nggak pernah ngikut pramuka. Nah gara-gara cewek gue aktif di pramuka, akhirnya gue jadi ikut-ikutan ya. Ikut aktif. Karena apa? Karena pengen semangat juga ya. Bukan, karena pengen pacaran aja. Serius. Jadi nih kalau api unggun kan jejer tuh baris-baris tuh. Nanti kita keliling. Nah kan ada di sini cewek semua, di sini cowok semua. Nah gue pasti nyarinya persimpangan antara cowok dan cewek. Jadi kan gue pasti pegangan tangan sama dia. Iya, gitu. Itu keseruan di saat waktu kita zaman dulu ya. Pastinya juga mereka-mereka yang lagi nonton juga pasti punya ngalamin. Bahkan ada yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Mungkin pernah ciuman lah, pernah ngaji bareng. Semangat karena hanya ikutin pengen pacaran saja lah. Ekskul karena pengen pacaran. Atau mungkin seperti Mas Amar pada saat habis kultum. Kuliah 7 menit di musola, terus pulangnya jalan-jalan pagi. Biasanya namanya itu asmara subuh. Iya. Luar biasa malam banget. Minggu yang lagi nggak pada keluar pacaran gitu ya, pasti pada nongkrong nonton ini Mas Rido. Nonton Marimar ya. Ya mungkin barangkali kalian punya ide ya, untuk kalian pernah ngapain sih pada saat pacaran, boleh komen ya. Boleh komen di bawah dong di situ. Jangan lupa di like atau di share juga ya. Di share biar kita banyak yang nonton. Nanti kalau kita banyak yang nonton, kita tambah semangat. Tambah semangat, dan juga kita selalu tetap berkreasi untuk podcast yang lain. Yang lain ya. Apalagi tiap malam minggu. Untuk menghibur kita semua. Ya. Tujuannya juga buat menghibur lah. Buat menghibur aja ya. Nah, Mas Amar, tadi kan udah ngomong tuh masalah masalah pacarannya seperti apa. Mas Amar sendiri kalau ngelihat
anak-anak zaman sekarang nih Mas. Gaya pacaran anak zaman sekarang itu kayak gimana sih Mas? Kalau saya lihat-lihat gaya pacaran anak-anak zaman sekarang ini banyak perbedaan dari ya. zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu pacaran di depan rumah atau ngelihat sendalnya saja sudah senang banget. Wih, si A nih sendalnya di rumah, berarti lagi di rumah. Tapi zaman sekarang kalau belum dibawa belum dibawa kemana-mana kayaknya belum dipamerin di sosmed gitu ya. Apalagi belum dipamerin di sosmed. Tapi ketika nanti lagi berantem lagi apa, dihapus semua. Ini berbeda banget lah Mas Rido kalau pacaran sama zaman dulu ya. Zaman dulu. Biasanya suka surat-suratan nggak sih Mas? Dulu surat-suratan, tapi zaman sekarang WA-an. Bahkan yang lebih ngeri lagi, dulu nggak begitu ngeri. Ya. Sekarang lebih bahaya ya. Di WhatsApp bisa video call ya. Video call. Tap tete dong bang gitu ya. Tadi ada apa ini pesan apa ya? Pacaran zaman dulu. Pacaran zaman dulu. Apa ya Miki ya? Lupa ini apa. Ini ada yang prompter nih, prompternya. Pacaran jadul zaman dulu. Alon-alon asal kelaken. Waduh. Kelaken berapa ya Bang ya? Ini pacaran zaman dulu. Alon-alon asal kelaken. Oh enggak lah, kelakon lah maksudnya kelakon. Asal-asal. Tapi alon-alon asal kelakon. Tapi di sini kelaken. Wes, rasa dibahas dong. Oh ya Mas Rido, kita juga ada endorse Mas Rido. Karena kita lagi di suatu kedai di mana ya? Ayam Bebs. Nah, kita juga ada endorse, ada kopi nih, Mas. Kopi apa aja? Mas Owner, tadi saya dikasih kopi yang tentunya berbeda banget dari kedai-kedai kopi yang lain. Ini namanya kopi. Bukan. Kopi Bodoarika. Bodoarika. Kayaknya nggak bisa kesini deh. Coba ambil dulu Mas Rido. Mau diambil nggak Mas Rido? Oke, nggak. Coba saya rasanya ya. Kalau buat para pecinta kopi ya, nggak usah ke kafe kemana-mana. Ya, sekarang kan di bumi kan ada kafe-kafe. Banyak banget kafe yang lagi ngehits ya. Ya betul. Nggak usah jauh-jauh datang ke kafe Mas Rido. Yang namanya kopi, kalau bukan pecinta kopi atau pecinta kopi pun, kalau bagi para pecinta kopi, menikmati kopi, ya intinya kopi Mas Rido. Intinya kopi. Tapi di Ayam Beb ini kopinya beda sendiri. Namanya ini Mas Rido. Apa namanya? Biasanya kan saya ngopi Arabica, bener. Kopi Robusta. Bener. Ketemu lagi di sini kopi biasa. Apa tuh? Tapi namanya luar biasa. Apa tuh? Luar biasa. Ini namanya tadi kopi Bodoarika. Pokoknya sing penting ngopi Bodoarika. Nah ini juga ada yang spesial nih. Spesial adalah gorengan mendoan. Ini kalau kalian makan mendoan ini Mas. Iya. Kalau kalian makan mendoan ini, kalau misalkan malam minggu makan mendoan di Ayam Beb, pulangnya bisa langsung bawa pacar Mas. Ayam Beb ini buka jam berapa sih? Tutup jam berapa? Buka jam berapa? 12 jam 10 sampai jam 10 lagi. Jadi buat para anak-anak muda yang mungkin pengen nongkrong, wifi-an, ngopi juga bisa. Karaokean juga bisa. Yang jelas harus makan ayam lah di sini ya. Nah, ini saya mau nyobain kopi Bodoarika nih rasanya. Coba Mas. Waduh, seger banget nih. Gak kalah sama kopi-kopi kafe nih. Bener. Enak banget ya. Enak. Tentunya aku cuma dengerin aja udah. Bodoarika. Pan rasane asem, pan rasane pahit. Ya, manis, Bodoarika. Sing penting bombong. Soalnya kenapa bombong Mas Rido? Bodoarika. Soalnya bombong wis mangane pedes. Ayam pedes seger ya. Kemudian tempatnya ana wifi nih. Kopi pahit. Ya, Bodoarika. Jenenge kopi mantap luar biasa. Aduh, luar biasa ya hari ini. Kita ada di tempat yang keren banget. Ini katanya tadi ya, gue denger Ayam Beb ini sehari bisa ngabisin puluhan ekor Mas. Puluhan ekor. Iya, puluhan ekor ayam. Ini walaupun di masa-masa pandemi juga, Ayam Beb juga tetap buka. Tetap ada protokol kesehatannya juga. Jadi buat kalian yang mungkin sudah bosan untuk datang ke kafe. Ke kafe juga larinya makan ayam. Ayam lagi. Ya. Ini loh Mas, ayam yang di sini itu lebih enak dari ayamnya Colonel Sanders. Percaya nggak Mas? Colonel Sanders. Iya, yang punya KFC. Iya, ini lebih jauh lebih enak. Kalau Colonel Sanders paling punya 10 resep rahasia,
Wah, di sini resepnya bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Nah, kenapa disebut ayam beb juga, Mas Rido? Ya. Ini juga buat para anak-anak muda yang ada pacaran, ini biar romantis. Iya, betul. Ayam beb. Oh iya bener, ayam beb. Wah, tambah desain. Makanya tadi aku bilang, kalau kalian datang ke ayam beb, bawain ayamnya buat calon mertua. Ayam beb langsung ayam diterima beb. Jadi mantu. Gak usah nunggu-nunggu berbulan-bulan untuk menikah. Itu kalau yang makannya bawa martabak udah biasa. Iya. Kalau yang bawanya ayam beb diterima saat itu juga. Langsung ya. Iya dong. Dengan apa ya Mas Ridho ya? Dengan menu-menu ayam beb juga nggak kalah jauh lebih enak. Gitu. Nggak kalah sama kafe-kafe yang di sono. Iya dong, ya. Bener banget. Ini juga ayam beb juga ada fried chicken saus tomat. Ada juga mozzarella. Ayam geprek mozzarella, ayam geprek original. Iya. Ada kopi Bodo Rika. Iya. Pokoknya langsung BMN lah. Alamatnya nih di Mas? Alamatnya nih Jalan Lingkar Bumi Ayu. Tepatnya di perempatan Negara Daha. Atau di sampingnya Indomaret. Negara Daha juga. Tempatnya nyaman nih. Tempatnya nyaman, juga enak banget lah. Bisa ngelihat apa namanya pemandangannya jalan-jalanan nggak kalah menariknya ya. Pokoknya langsung datang saja untuk kalian yang malam minggu lagi nonton Mas Dido. Iya betul. Sehabis acara ini nonton, kemudian waduh mau makan di mana ya? Iya benar. Mau ngajakin pacar kemana ya? Mungkin barangkali kalian lagi nonton bisa juga pesan lewat ojek online Mas. Ojek online juga bisa. Bisa banget. Iya, ojek online kan sekarang banyak di Bumi Ayu yang tinggal bisa pesan aja membantu kita ya. Iya betul banget. Kita mager di rumah nih habis nonton ini sambil makan ayam beb. Iya betul banget. Kayaknya enak banget nih. Jangan lupa pesannya juga pesan yang recommended nih. Iya betul. Ayam geprek mozzarella kayaknya jarang-jarang nih. Iya benar. Hanya di sini ayam geprek mozzarella. Ada juga ayam. Cobain untuk ayam gepreknya ya Mas Dido ya. Ada juga ayam geprek original. Yang pedesnya kayak apa Mas? Pedesnya kayak omongan tetangga. Omongan tetangga nendang banget pokoknya ya. Oke lah ya, malam minggu ini kita ngobrolin masalah ciuman pacaran tadi ya. Kok ngerti ini ciuman. Masalah pacaran ya, masalah pacaran zaman dulu dan perbedaannya seperti apa. Kayaknya bisa ya Mas ya. Kayaknya udah. Ada lagi nggak Mas pengalaman-pengalaman menarik tentang waktu pacaran Mas? Pengalaman menarik yang namanya masa lalu pasti kalau kita udah berumah tangga ya sudah selesai ya. Jangan diungkit-ungkit lagi, itu hanyalah pengalaman. Tapi kalau kepengen bernostalgia dan menjadikan pengalaman yang nggak bisa dilupakan, bawa aja pacarnya ke sini Mas Rido. Oh gitu. Ke Ayam Beb, makan di sini, dibikin seromantis mungkin. Betul banget. Apalagi kalau para bebek ini habis makan kemudian karaokean, duet romantis. Iya, di sini juga menyediakan karaoke juga. Karaokean juga. Karaoke dengan ada ya. Ada. Nanti bisa ngomong aja sama ownernya karaokean ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami. Dan jangan lupa juga terus nonton ya setiap hari Rebo, malam Kamis jam kita tayang mulai dari jam 4 dan juga hari Sabtu. Malam minggu. Jadi buat kalian yang malam minggunya nggak kemana-mana atau malam minggu sama pasangan lagi bete ya di rumah kemana-mana, biar malam minggunya romantis ya, bisa nonton acara Marimar. Ya. Karena juga acara Marimar ini Mas Rido selain bisa menghibur juga bisa memotivasi kalian. Betul ya. banget. Banyak pengalaman-pengalaman menarik yang bisa di-share ya. Di-share juga. Mungkin buat kalian yang mau komen tentang pengalaman-pengalaman kalian, pengalaman apapun, kejadian apapun, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa bacain ya. Iya. Oke, itu aja Mas. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk yang sudah like, subscribe dan juga share. Terima kasih, mudah-mudahan berkah Anda. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di Marimar. Mari ngobrol bareng Rido dan Amar untuk sesi selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.